Halo, selamat datang. Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru hari ini kan? Saya yakin kalian sudah semangat ya. Dan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, asal sekolah SD 1 Thomas. Dan untuk materi hari ini yaitu tentang dongeng. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah menyimak video dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus, kalian mampu menilai cerita secara perinci. Yang kedua, setelah menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Dan kegiatan belajar hari ini yaitu menilai cerita secara utuh. Ya, nanti kalian menilai cerita secara utuh yang diperankan atau diperagakan oleh teman kalian. Ya, seperti itu. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Pendongeng masuk dalam kategori seniman. Adapun pekerjaannya adalah membawakan cerita dongeng dengan baik dan menarik dengan ciri khas berbeda pada setiap pendongeng, baik dongeng yang ia karang sendiri maupun dongeng karangan orang lain. Dan mudah-mudahan dengan materi dongeng ini kalian bisa membuat sebuah dongeng, apalagi menjadi seorang pendongeng yang profesional. Ya, mudah-mudahan ya. Saya doakan. Pengertian dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita khayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, jika kalian sering membaca dongeng, coba kalian baca pesan moralnya apa yang akan dicerita itu. Nanti kalian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menyaksikan dan silakan kalian menyimak video dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Tupai dan Ikan Gabus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian, ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus. Wah! Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Dari kejauhan, terlihat seekor ikan hiu.
ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai, kemudian dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Bah! Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak, perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya, ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Nasihat dari cerita ini adalah, sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan, meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Nah, itu videonya. Jadi, dalam pesan moral ini, kalian jadilah seorang sahabat yang sejati ya. Sahabat sejati yang selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ada tugas tantangan yang kalian harus kerjakan, yaitu tugasnya nanti kalian membuat video bercerita dongeng, yaitu judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Jadi nanti kalian ceritakan lagi ya, sambil dipraktekkan, sambil di video yang bagus ya buatnya, nanti supaya penilaian secara utuh oleh teman-teman kalian bisa nilainya bagus ya. Nah itu, jadi kalian harus benar-benar tertantang dengan tugas ini. Jadilah seorang pendongeng yang profesional, dan mudah-mudahan saya juga mendoakan kalian menjadi seorang pendongeng yang profesional. Oke, sekian dulu dari Bapak, dan terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.